إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قطب جميع المقام والحوص الأعظم شعب حسن علي أشاديلي شعب القادر جيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ باودين النقشبندي وسلسلة الطريقة قديرية نقشبندية ونقشبندية خالدية وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة شيخ زين الدين الماليبري وإلى حضرة خصوصا أهل قبور جامع مسجد أقوم وإلى حضرة خصوصا إلى أرواح خصوصا إلى روحي yang sultan agung wa usulihim wa furihim annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una in barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wa dunya wal akhirah wa ila hadrati masyayikh lirbuya masyayikh wa kiana masyayikh al-mangkuidan wa masyayikh al-faqih man salama tufina fi zanbal wal fudat wal aqdar wa qurbat wa tibas wa ila hadrati khususan ila ruhi ay haji Abdul Khaliq Ridwan wa ila hadrati yang akan jaga tarab lahum wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza utawi iki ku farun ana cabang suwiji. Yukrahu den makruhake tahriman hale makruh tahrim apa salatun salat la sababa kang ora ana sebab iku maujud laha kedue salat. Jadi di dalam ilmu fikih ada beberapa salat yang mana kalau dilakukan itu hukumnya makruh tahrim. Makruh tahrim itu adalah maksudnya kalau dilakukan tidak mendapatkan pahala, tapi kalau dilakukan malah mendapatkan dosa. Makruh itu ada dua, ada makruh tanzih dan ada makruh tahrim. Makruh tanzih itu apa? Yaitu la yatarattab al-ism. Kalau makruh tahrim yatarattab alaihi al-ism. Kalau makruh tanzih itu kalau dilakukan maka perbuatan itu hanya menghilangkan pahala saja, tapi tidak sampai menimbulkan yaitu timbulnya dosa. Sedangkan makruh tahrim kalau kita lakukan maka akan menimbulkan dosa. Contohnya makruh tanzih, habis wudu kemudian kita melakukan tandid atau nyipat-nyipatkan air atau kita anduan habis wudu, maka itu namanya makruh tanzih. Jenengan dalam keadaan tidak ada sebab kemudian pakai masker ketika sholat, tidak ada sebab, maka hukumnya makruh tanzih, pahala sholatnya hilang. Tapi kalau makruh tahrim dilakukan hukumnya dosa. Contohnya apa? Sholat yang tidak ada sebabnya. Jenengan tiba-tiba melakukan sholat, saya niat sholat syukurin sholat syukur dalam rangka bisa memasukkan gula ke gawang. Ini nggak pernah dicontohkan Rasulullah, maka hukumnya makruh tahrim, hukumnya haram. Sholat dalam rangka lulus wisuda nggak boleh. Kalau diniatkan itu nggak boleh. Kalau diniatkan yang lain, misalnya sholat hajat itu boleh. Tapi kalau diniatkan dengan niat yang tidak pernah dianjurkan oleh syariat, maka hukumnya haram. Kan nafli kaya sholat sunnah al mutlaki kang mutlak. Wa minhu lan iku setengah saking an naflu al mutlak iku sholatu tasbihi, sholat piro-piro sholat tasbih. Awaluha utawi awale yaiku mau sholat tasbih. Nah, ketika kita melakukan sholat sunnah, maka diperbolehkan jika ada sebab. Contohnya apa? Sholat mutlak, sholat tasbih itu diperbolehkan. Begitu juga sholat yang makna laha sababun mutaakhirun, sebab-sebabnya mutaakhir, seperti sholat istikharah, sholat ihram karena habis melakukan mau ihram gitu, atau sholat yaitu sholat yang lain. Jadi ada dua wa'amat. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan
ada 3 waktu di mana 3 waktu ini kita tidak diperbolehkan melakukan sholat kecuali ada sebab. Lah, sebabnya apa? Bisa mutaqaddim, bisa muqarrin. Kalau sebabnya mutaakhir tidak boleh. Lah, sebab yang mutaqaddim contohnya sebab-sebab yang mutaqaddim dan muqarrin itu contohnya apa? La malahu sababun mutaqaddim ka rakaate wudu'in. Jadi misalnya sholat misalnya yaitu sholat 2 rakaat karena wudhu. Oke, kita sampaikan dulu 3 waktu itu kapan. Yang pertama adalah setelah sholat asar sampai maghrib tidak boleh sholat, hukumnya haram. Setelah sholat subuh seperti ini sampai terbitnya matahari sampai kadar panjang satu tombak. Ya kira-kira terbitnya matahari ditambah 5 menit gitu. Kemudian yang ketiga waktu istiwa, yaitu ketika matahari bertepatan di atas kepala kita, maka hukum melakukan sholat di 3 waktu itu kalau tidak ada sebab maka hukumnya haram. Nah, kalau ada sebab tidak jadi masalah. Misalnya yang pertama apa? Sebab mutaqaddim yaitu sholat sunnah syukuril wudhu. Jenengan habis sholat asar kemudian panjenengan batal wudhu karena ada sebab, yaitu habis wudhu itu ada kesunatan sholat, maka habis sholat asar antara asar dan maghrib sholat sunnah 2 rakaat wudhu hukumnya tetap disunahkan, artinya tidak jadi masalah. Atau sholat tahiyatul masjid, jenengan habis sholat asar masuk ke masjid jam 5 karena mau menunggu sholat maghrib, masuk ke masjid, jenengan sholat sunnah 2 rakaat yaitu tahiyatul masjid, hukumnya dianjurkan, disunahkan karena ada sebab. Yang ketiga kusuf, adalah ada gerhana matahari, gerhana rembulan terjadi ba'da asar, ba'da subuh, maka tetap disunahkan untuk melakukan sholat gerhana matahari dan gerhana rembulan. Jadi pelarangan itu tidak berlaku ketika ada sebab-sebab tertentu. Wa sholatu janazatin, ternyata habis asar ada orang mati, jenengan mau nyolati boleh. Atau habis subuh ada orang mati mau disolati boleh, tidak jadi masalah. Walau ala ghaibin, walaupun ghaib, misalnya Masjid Agung Surakarta melakukan sholat gaib untuk almarhum si fulan yang berada di luar negeri, ternyata diadakan ba'da subuh, betul napa-napa, karena memang itu adalah sebab-sebab yang mutaqaddim. Wa i'adatu ma'a jama'atin walau imaman, misalnya tadi sudah sholat subuh, ternyata sholat subuhnya sendirian, kemudian ada temen ini, maka jenengan sholat subuh lagi tidak jadi masalah. Jadi sholat subuh, setelah sholat subuh karena mengulang sholat subuh yang pertama tadi belum berjamaah, maka hukumnya diperbolehkan. Walaupun panjenengan menjadi imam, maka hukumnya diperbolehkan. Wa kafaitati fardin au naflin lam yuksot ta'khiruha lil waqtil makruh liyaqdiha fihi au yudawi ma'alaihi. Termasuk diperbolehkan lagi melakukan sholat setelah subuh dan setelah asar itu adalah karena ada sholat rawatib yang tertinggal. Misalnya jenengan sampai ke Masjid Agung ternyata sudah qomat, nah jenengan sholat qobliyah nggak mungkin, maka sholat qobliyah tersebut boleh dilakukan setelah sholat subuh, karena memang waktunya sholat qobliyah itu adalah ilantihai waktil fardi, sampai berakhirnya waktu sholat fardu. Jadi misalnya ada orang kok habis subuh kok sholat 2 rakaat, mungkin itu sholat qobliyah subuh yang belum dilakukan karena ketinggalan daripada takut ketinggalan berjamaah, maka diperbolehkan. Maka kalau sholat subuh kan tidak ada ba'diyah sama sholat asar, maka di dalam kitab yang lain misalnya panjenengan datang ke Masjid Agung tiba-tiba sudah qomat ketika zuhur, berarti kan tidak sempat qobliyah zuhur. Andai kan jenengan melakukan qobliyah zuhur di setelah sholat zuhur boleh. Nah di sini ada 2 pendapat. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj
sholat qobliyah dan ba'diyah harus dalam 2 kali salam. Jadi qobliyah dulu 2 rakaat atau ba'diyah dulu 2 rakaat. Artinya 2 kali salam, 2 kali salam, atau 4 kali salam, 4 kali salam. Tapi Imam Romli berpendapat berbeda. Imam Romli mengatakan andaikan qobliyah belum dilakukan, maka boleh niatnya tandarij dengan catatan rakaatnya ditambahi 4 rakaat. Jadi misalnya qobliyah zuhur belum dilakukan atau qobliyah isya belum dilakukan, maka dilakukan setelah sholat zuhur atau isya, diperbolehkan langsung 4 rakaat. Usolli sunnatan qobliyatal zuhri wa ba'diyatal zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Maka di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Romli, hukumnya diperbolehkan. Yang penting enggak 2 rakaat, 4 rakaat. 4 rakaat itu 2 qobliyah, 2 ba'diyah. Ini diperbolehkan. Atau 8 rakaat langsung juga diperbolehkan menurut pendapat yang mu'tamad seperti itu. Ma'tufun ala lam yuqsad dakhil dhamirun. Kemudian termasuk disunnahkan juga melakukan diperbolehkan juga melakukan sholat ba'di setelah sholat subuh dan sholat asar, yaitu sholat qadha. Sholat qadha itu diperbolehkan dilakukan walaupun setelah sholat subuh, walaupun setelah sholat asar. Atau di dalam kitab Kifayatul Roghib jenengan nadar, saya bernadar akan sholat 1000 rakaat dalam 1 hari kalau saya lulus S1. Nah, kalau jenengan ba'da asar nggak sholat, nggak mungkin bisa selesai 1 hari. Maka karena ba'da asar kalau tidak sholat tidak mungkin dapat 1000 rakaat, maka sholatnya ba'da asar karena ada nadar hukumnya diperbolehkan. Karena kalau jenengan sholat 1000 rakaat kemudian ba'da asar ba'da subuh tidak sholat, maka tidak mencukupi untuk mencapai 1000 rakaat, maka tidak jadi masalah seperti itu. Nah, sholat yang tidak muakkad, sholat yang muakkad itu napa? Sholat duha sama sholat tahajud. Jenengan biasanya sholat tahajud, biasanya sholat duha, ternyata ketiduran atau tidak sengaja ditinggalkan, maka jenengan diperbolehkan untuk melakukan qadha. Misalnya tadi malam, waduh lupa saya nggak sholat tahajud, maka sholat tahajudnya di pagi hari diperbolehkan, karena tahajud dan duha itu adalah sholat sunnah yang sifatnya muakkad di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga sholat duha, wah sampai duhur ternyata lupa belum sholat duha, maka sholat duha setelah sholat duhur tidak jadi masalah karena memang ditinggalkannya tidak dalam keadaan sengaja. Falau taharra iko as-sholati ghairi sahibatil waqti fil waqtil makruh min haitsu kauniha makruhan fa tahrumu mutlaqan wala tan'aqid walau fa'itatan yajibu qada'uha fauran li'annahu mu'anidan li syar'i. Nah, maka di dalam kitab ini dikatakan bahwa ketika kita melakukan sholat, maka sholat tersebut itu harus benar-benar sholat yang disyariatkan. Kalau sholat tersebut itu tidak disyariatkan, maka sholat tersebut adalah sholat yang tidak dianggap sah menurut syariat dan lam tan'aqid, artinya sholatnya tidak dianggap menurut syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab tertentu itu bisa dianggap sebagai tala'ub bil ibadah atau dianggap sebagai mempermainkan daripada ibadah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha utawi kaping 5 syurutus shalah. Sekarang syarat salat yang kelima iku istiqbalu ainil kiblati, madhep aine kiblat ai al-Ka'bah tegese Ka'bah bisodri kelawan dodo. Kemudian syarat yang kelima, jenengan salatnya sah menurut kitab Fathul Mu'in jika sudah menghadap kiblat. Lah menghadap kiblat itu tidak harus pascer, tidak harus. Tapi yang penting apa? Dadanya menghadap kiblat. Misalnya, adalah kiblatnya kok ke arah sana, misalnya ke arah sana kiblat yang asli. Saya sholatnya ke arah sana.
karena dada saya itu tidak mengungkuri kiblat, maka sudah dianggap sah. Misalnya kiblatnya di arah sana, saya sholatnya ke arah sana, maka tetap dianggap sah. Yang tidak sah itu bagaimana? Kiblatnya di arah sana, kiblat pasnya, kemudian saya menghadap ke arah sana, jadi ngungkuri kiblat, itu hukumnya tidak sah. Maka andaikan Masjid Agung itu, misalnya Masjid Agung itu kiblatnya itu agak geser sedikit saja, sedikit, asalkan tidak sampai kepada 90 derajat misalnya, maka Masjid Agung softnya menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki tidak perlu atau tidak boleh kemudian digeser. Apalagi kalau Masjid Agung ini merupakan tanah yang sifatnya wakaf, maka tidak boleh merubah daripada hukum asalnya. Maka hati-hati, tidak perlu, karena masih cukup. Kecuali kalau misalnya gesernya, Ka'bahnya jadi di sana misalnya, karena terjadi pergeseran bumi, Ka'bahnya di sana, maka wajib digeser Masjid Agung untuk menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau tidak, kalau gesernya sedikit, 10 derajat, 15 derajat, maka di dalam mazhab tidak wajib untuk digeser, sebagaimana pendapat para ulama di dalam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram ay al istighbar la yajibu fi ghairi shalah fayata'ayyanu ayyakuna fiha. Niki idza qumta ila sholati fasbi al wudu sumastakbil qiblah. Di dalam hadis-hadis ini dikatakan bahwasanya shollu kama ra'aitumul sholli fala tahsus sholat bidunihi ijma'an wa yajibul istiqbalul yaqinan fil qurbi wa tunan fil bu'di. Maksud dari pada shollu kama ra'aitumuni usolli, hadis sahih ini maksudnya bagaimana? Kalau kita sholat itu maka diperinci, sholatlah persis seperti sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Kalau sedang di depan Ka'bah, kita harus yakin sholatnya pas ke arah kiblat. Kalau pas di depan Ka'bah. Tapi kalau sholatnya kita kemudian fil bu'di, dijauh daripada Ka'bah, maka tidak harus yakin, tapi cukup dengan dzon. Wah, kira-kira Ka'bah di arah sana, maka sholat ke arah sana boleh. Kalau misalnya melenceng-melenceng sedikit, ternyata Ka'bah di sana, sholatnya di sana, maka tidak dihukumi sah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa man amkanahu ilmaha walaha ila baina wa bainaha lam ya'mal bi qauli ghairihi. Maka di dalam kitab kitab I'anatul Thalibin, andaikan panjenengan bisa melihat Ka'bahnya secara sendiri, maka tidak boleh panjenengan kemudian mengikuti pendapat orang lain, tidak boleh, harus menggunakan pendapat pribadi seperti itu. Nah, kemudian di dalam kitab ini bagaimana caranya kita menentukan Ka'bah? Ya, kita harus melihat sendiri. Kalau tidak bisa melihat sendiri, maka harus bertanya kepada orang yang adil, orang yang bisa dipercaya. Kalau tidak bisa bertanya kepada orang yang bisa dipercaya, maka di dalam kitab ini dikatakan wa min alamatiha aidon asyams wal qamar warri, dengan melihat arah mata angin. Wah, anginnya dari arah ke sana. Menurut guru saya biologi, kalau anginnya dari arah ke sana berarti kiblatnya ke sana misalnya, maka bisa menjadi petunjuk. Atau melihat matahari, oh mataharinya kok pagi-pagi dari sana, oh berarti kiblatnya ke arah sana, maka dianggap sah. Wa yajibu ta'limu haitsu lam yakun hunaka 'arif safaran wa hadaran fa in ajaza 'anil ijtihad ka'ama al-basar abil basirah qallada mujtahidan. Misalnya kalau ada orang benar-benar tidak memahami bagaimana metodologi menentukan kiblat, maka cukup mengikuti orang lain yang bisa dipercaya, ya seperti itu. Jadi kalau memang tidak bisa menentukan sendiri, maka cukup bertanya kepada yang ahli. Maka di dalam kitab I'anah disimpulkan maratibul qiblah arba'atun. Menentukan kiblat itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah mengetahui langsung Ka'bahnya di depan kita. Yang kedua, ikhbarus thiqa 'anil ilmi. Yang kedua adalah mengetahui, bertanya kepada orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga adalah melakukan ijtihad. Oh, mataharinya ke arah sana, berarti kiblatnya ke arah sana.
Yang keempat, taklid kepada orang yang ahli ijtihad. Ini empat urutan daripada menentukan daripada kiblat. Walaysa minal Ka'bah al-hijr wa syadarwan. Maka ketika panjenengan sholat, maka tidak boleh sholatnya itu di syadarwan, tidak boleh. Maaf, maksudnya bukan termasuk kiblat itu syadarwan dan yaitu itu Hajar Aswad. Jadi kiblat itu ya Ka'bahnya. Jadi kalau ada Hajar Aswad agak melengkung sedikit ke depan, maka itu bukan termasuk kiblat. Misalnya ini Ka'bahnya, di sini kan ada syadarwan, misalnya ada Hajar Aswad, maka sholatnya tidak boleh mengarah kepada sana, harus nabrak atau harus natap ke arah Ka'bah. Ini menurut pendapat daripada para ulama. Fala yakfi, mongko ora cukup apa istiqbalu jihadiha, madhep arai kiblat, khilafan halin walayani li Abi Hanifata illa fi haqqil ajizi, kejaba ing dalam haki wong kang apes anhu saking yaiku mau istiqbal. Wa bi sholati syiddati khaufin, lan iku ing dalam salat banget wedine, walau fardun lan senajan fardu, hayu sholli mongko becik salat sapa wong kaifa amkana, kang kongang kepriye sapa wong ing salat, masyan halim laku au raqiban utawa numpak kendaraan, mustakbiran halim madhep au mustadbiran utawa ngungguri kiblat. Lah setiap orang sholat itu kalau sholatnya wajib, maka wajib menghadap ke arah kiblat dengan sempurna. Ini penting sekali kami sampaikan, karena menurut Imam Asy-Syafi'i maka ketika ada orang sholat kok sholatnya wajib sedangkan dia tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholatnya tidak sah. Seperti itu. Misalnya jenengan sholat wajib di pesawat atau di kereta api, maka kalau misalnya sholatnya tidak bisa menghadap ke arah kiblat, sholatnya dianggap lihurmatil wakti. Nanti ketika turun dari pesawat wajib mengulangi lagi, atau yang disebut dengan i'adah. Atau sholatnya di kereta api, keretanya mengarah ke arah kiblat kebetulan, tapi sholat di kereta api jenengan tidak bisa sempurna, nggak bisa rukuk sujud secara sempurna, bisa cuma duduk tok, maka tetap wajib diulangi menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi jangan dikira sholat di pesawat kemudian dengan tidak bisa sempurna berdiri dengan duduknya, kalau itu sholat wajib maka harus diulangi di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini perlu kami sampaikan karena kebanyakan orang haji itu tidak diulangi, atau orang umroh tidak diulangi, maka harus, apalagi pesawat itu kan arahnya tidak pasti ke arah kiblat, maka harus diulangi menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, kapan orang itu diperbolehkan sholat itu tidak harus menghadap ke arah kiblat? Satu, sholat sunnah. Sholat sunnah itu tidak harus menghadap ke arah kiblat. Yang wajib itu hanya pas takbiratul ihram, rukuk, sujud, tahiyat, itu wajib ke arah kiblat. Kalau yang bagian yang lain boten, misalnya jenengan, maaf ini misalnya saya mau berjalan ke arah ke timur, misal saya ingin jalan sambil sholat sunnah boleh, yang penting ketika takbir saya Allahu Akbar, hadapnya kiblat, kemudian langsung balik kanan jalan. Jadi ketika jalan itu membaca surat-suratan, kemudian ketika sampai rukuk maka menghadap ke kiblat lagi, kemudian itidal boleh menghadap ke arah sana lagi sambil membaca doa-doa. Kemudian sujudnya menghadap ke arah kiblat lagi. Setelah sujud berdiri lagi, membaca surat-suratan menghadap ke arah timur lagi. Diperbolehkan dalam sholat sunnah. Maka kemarin ada sempat viral ada orang berjalan di pinggir-pinggir rel kereta api kemudian sambil sholat. Seperti itu bagaimana? Kalau sholatnya sunnah boleh-boleh saja. Karena memang sholat sunnah itu diperbolehkan walaupun di atas kendaraan atau di dalam perjalanan diperbolehkan. Memang tidak umum diamalkan di negara Indonesia, cuman memang di zaman Rasulullah itu diamalkan melakukan sholat sunnah dalam keadaan berjalan. Ini pakai gambarannya ngeten, gambarannya pas takbiratul ihram menghadap ke arah kiblat. Kemudian setelah itu terserah menghadap ke arah mana, terserah. Kemudian ketika rukuk ke kiblat lagi. Kemudian setelah itu i'tidal
menghadap ke mana terserah. Terus pokoknya ketika berdiri itu berjalan betul nopo-nopo. Selain itu maka harus menghadap ke arah kiblat ketika bisa dalam keadaan berjalan. Begitu juga di dalam kitab Zadul Labib, sholat di atas haudaj. Misalnya sholat di atas punggung onta, jenengan di atas punggung onta, kemudian sholat, maka diperbolehkan dalam keadaan walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Seperti itu. Kalau sholatnya sunnah loh, betul nopo-nopo. Bahkan ketika di pesawat sholat sunnah betul nopo-nopo, karena sholat sunnah itu tidak wajib berdiri. Jenengan sholat sunnah, maka boleh dengan duduk boleh. Kalau sholat tapi pahalanya separuh. Nanti di dalam kitab Fathul Mu'in ada sholat sunnah dalam keadaan duduk separuh. Maka misalnya ketika sholat tarawih, wah imamnya ini panjang-panjang kalau membaca sholat-sholatan, maka jenengan sholatnya dalam keadaan duduk bermakmum kepada imam yang berdiri, maka diperbolehkan menurut pendapat yang utama. Itu ngeten. Kalau imamnya duduk, kalau imamnya duduk, makmumnya boleh berdiri. Kalau imamnya ternyata tidurnya itu imamnya itu sholatnya sambil tiduran menghadap ke arah kiblat, maka makmumnya maksimal harus duduk, nggak boleh berdiri. Jadi misalnya ada imamnya itu sholatnya nggak bisa duduk karena sudah lumpuh, dia sholatnya seperti mayit, kepalanya ke arah kiblat. Makmumnya nggak boleh yang bisa berdiri, harus duduk. Misalnya imamnya kok dalam keadaan terlentang, ini kan posisi yang paling terpaksa, maka makmumnya maksimal harus yang sholatnya seperti mayit menghadap ke arah kiblat. Jadi satu tingkatan di belakangnya. Ada pertanyaan, Ustadz, bapak saya itu sholatnya nggak bisa berdiri, sholatnya duduk, saya sholatnya berdiri, boleh nggak sebagai makmum? Boleh. Yang tidak boleh apa? Kalau bapak anda itu sholatnya dalam keadaan terlentang, dalam keadaan tidur seperti mayit, jenengan berdiri, berarti 2 tingkatan nggak boleh. Jadi yang boleh hanya 1 tingkatan saja, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Majmu' Syara' Al-Muhaddad. Seperti itu. Kalau sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk menurut pendapat yang utama. Kemudian sholat yang tidak harus menghadap ke kiblat yang berikutnya adalah ketika syiddatil khauf. Sholat ke dalam keadaan perang. Wah, perangnya ini sudah tidak terukur ini. Perangnya sudah tidak bisa terkendalikan. Maka sholatnya boleh raqiban au masyian, mustaqbilan au mustadbiroha. Maka boleh sholatnya dalam keadaan Allahu Akbar, cereng. Bahkan di dalam kitab Kifayatul Rohib, misalnya saya makmum, imamnya di sini, makmumnya diserang, Allahu Akbar, kemudian saya membela bahkan lebih maju daripada imam, boleh, tidak jadi masalah, karena memang dalam keadaan perang yang sudah terpaksa sekali, maka hukumnya boleh sholatnya menghadap ke arah kiblat atau mengungkuri kiblat. Jadi yang jelas begini, dalam keadaan apapun kita itu kalau bisa jangan meninggalkan sholat. Misalnya jangan perjalanan dari Semarang ke Jakarta, bisnya nggak berhenti sama sekali, maka jangan sholat semampunya. Gak bisa nggak punya wudhu, sholat faqidut tohuren, yaitu sholat tanpa wudhu, sholat lihurmatil wakti, tapi nanti wajib diulangi lagi. Artinya ada di dalam hati kita itu menunjukkan apa? Kita tidak ingin meninggalkan sholat lihurmatil wakti, yang jelas tidak meninggalkan sholat. Nanti ketika turun di sana kita kemudian sholatnya diulangi lagi. Yang jelas ketika kita mati, kita telah dianggap tidak meninggalkan atau menyepelekan sholat. Seperti itu kami sampaikan ketika sholatnya dalam keadaan perjalanan. Ini kami sampaikan karena kadang-kadang orang dalam keadaan perjalanan itu kemudian tidak melakukan sholat sebisanya, di mobil sholat sebisanya, cuman kalau memang tidak dalam keadaan suci nanti wajib diulangi lagi. Cuma di Indonesia kan tidak terbiasa Pak. Kalau di Timur Tengah misalnya jenengan tenggene ngajeng pasar, ada orang sholat di pinggir pasar biasa, ada sholat di pinggir jalan biasa, di Timur Tengah itu biasa. Kalau misalnya di Yaman, di tempat saya kuliah di Universitas Imam Asy-Syafi'i, misalnya saya baru datang misalnya, atau dosennya baru datang, dosennya sholat di kelas biasa, nggak jadi masalah, nggak aneh katanya. Tapi ketika saya ngajar di IAIN, saya baru pulang dari Yaman, kemudian saya masuk kelas
karena saya belum sholat duha, misalnya saya sholat di kelas, aneh saat itu, belum terbiasa dengan tradisi Indonesia yang telah lama ditinggalkan. Nah itu kalau di Timur Tengah nggak apa-apa, biasa. Jadi sholat di tempat-tempat itu biasa. Ya kalau bisa kita jangan meninggalkan sholat dalam keadaan apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Ini wa khaufi habsin, termasuk diperbolehkan sholat tidak menghadap kiblat. Napa? Kapan? Saat saat dirampok. Misalnya ada naudzubillah, ada orang dirampok sama perampok, nggak bisa bergerak sama sekali, sholatnya boleh menghadap ke arah manapun dia mampu, dengan catatan kalau dia nanti memang sholatnya semampunya, maka ketika sudah bebas dia wajib untuk sholatnya diulangi lagi, karena tadi belum sempurna, seperti itu. Atau misalnya sholat karena ada harab min harikin, sholat karena ada bencana yaitu gempa. Di dalam kitab ini dikatakan, ini enggak masalah berani tidak berani loh Pak. Ini masalah fikih ya. Kalau ada gempa ya jangan dilanjutkan sholatnya, karena mandorotnya lebih berbahaya. Maka di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, tamtsilun liman ishtadda alaihil khauf. Lah, misalnya gempa menurut pakar, wah kalau gempa itu maka lari, karena kalau tidak lari maka bangunan kontur bangunan di negara Anda itu akan roboh misalnya, maka jenengan wajib untuk lari, maka jenengan wajib untuk membatalkan, seperti itu. Tidak masalah syahid tidak syahid, karena sudah ada pakarnya mengatakan bahwa kalau ada lindu maka segera lari, karena bangunan di negara Anda kalau ada lindu itu akan hancur, maka wajib lari jenengan. Kecuali kalau pakarnya mengatakan kalau ada lindu atau ada gempa nggak usah lari. Kenapa? Bangunan di negara Anda kalau lindunya sekian maka tidak akan hancur, maka jenengan boleh bertahan sholat jamaah di sana. Bahkan kalau jenengan naudzubillah ada orang kemudian kemberkan, misalnya pakar sudah mengatakan bangunannya tidak akan hancur, ternyata tetap hancur gara-gara gempa, dan jenengan mempertahankan dalam keadaan sholat, maka jenengan termasuk orang yang mati syahid. Di dalam kitab Nihayatul Zain ada. Jadi kalau ada gempa dipertahankan ya kita keren, cuman tidak boleh sebenarnya di dalam ilmu fikih seperti itu, karena akan menimbulkan madorot atau bahaya. Sebagaimana orang yang habis, dia tahu kalau dia sedang diikat sama perampok, kemudian dia ngeyel pengen sholat. Wah ini kalau sholatnya sangat tepat waktu bahaya. Kalau dia ngeyel kok malah menimbulkan bahaya bagi dia, nggak boleh, dia harus diem. Maka di dalam kitab Takriratus Sadidah ada 4 catatan di sana. Maka kalau memang dia nanti ngeyel kok menimbulkan bahaya bagi dirinya, nggak boleh, dia harus diem dulu sampai kemudian perampoknya melepaskan dirinya, seperti itu. Maka tidak boleh. Maka kita harus memahami ini. Kemudian ada banjir. Ada banjir. Pokoknya saya pengen sholat, pokoknya sholat saya harus tepat waktu. Haram hukumnya, tidak boleh. Kita ejos tapi hukumnya haram. Kemudian ada ular, jenengan tahu, wah ini Allahu Akbar, temennya ini ada ular besar mau nyokot temennya. Allah Akbar. Kalau jenengan nanti saya itu orangnya itu harus sholatnya tepat waktu, harus di awal waktu, wah idealis sekali. Lalu temennya mau gigit ular, maka jenengan wajib membatalkan untuk menolong temennya. Maka di dalam kitab ini juga dikatakan, misalnya ada banjir atau ada orang misalnya di kebun binatang kemudian dia kecemplung, padahal jenengan yang ahli di bidangnya. Tidak ada orang yang bisa menaklukkan binatang tersebut kecuali panjenengan, maka jenengan tidak boleh sholat. Jenengan harus mengutamakan hifdzun nafas, yaitu menolong orang yang kecemplung tersebut. Ini harus kami sampaikan karena pernah terjadi di satu daerah, di satu rumah sakit ya, mungkin kemarin kami singgung juga. Di rumah sakit itu ada dokter idealis sekali, pokoknya saya sholatnya harus di awal waktu. Nah ketika dia sedang geledek pasien begitu, Allahu Akbar, pasiennya dipinggirkan, ditinggal sholat berjamaah. Niki ada kejadian, saya mendapatkan laporan seperti itu di salah satu rumah sakit di Solo. Gak boleh, kecuali kalau memang yakin
dengan dipinggirkan dulu maka pasiennya aman-aman saja, nggak apa-apa. Nah saat itu operasi Pak, operasi ceritanya seperti itu, maka tidak boleh. Jadi ya ada aturan fikih itu ada. Jadi teksnya hadis seperti itu, cuman aturan fikihnya itu ada. Maka sekali lagi tidak boleh kita berhukum langsung dari Quran dan hadis, tapi dalam berhukum itu apa? Kita mengambil dari Quran dan hadis berdasarkan yaitu penjelasan para ulama. Lah kalau jenengan langsung dari Quran hadis, maksudnya bagaimana? Jenengan mengambil hukum dari Quran hadis berdasarkan penjelasan panjenengan sendiri, itu hukumnya haram, nggak boleh. Harus dari Quran dan hadis, kemudian berdasarkan penjelasan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Naam yushtaratu ayyakuna maqsaduhu ala masafatin la yasma'un nida ma'galati bisyuruti muqarrarati. Nah, kami ingin membahas satu sholat yang insya Allah dalam waktu dekat akan cukup ramai ya. Sholat yang dalam waktu dekat akan cukup ramai, yaitu sholat Rebo Wekasan. Di dalam kitab Fathul Mu'in dibahas tentang sholat yang tidak boleh dilakukan tanpa sebab. Jadi jenengan kalau nggak ada sebab nggak boleh. Kalau di zaman Rasulullah SAW tidak pernah diamalkan, nggak boleh. Jenengan melakukan sholat ngarang-ngarang sholat sendiri, tidak boleh, hukumnya haram. Misalnya ada Masjid Agung mengadakan lomba sholat kreatif, nggak boleh. Nggak boleh, karena sholat itu sudah nas dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh. Lomba memodifikasi sholat tidak boleh, karena sholat itu sudah nas dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu sholat yang biasa dilakukan oleh orang Jawa itu adalah sholat yang dilakukan di Rebo terakhir bulan Safar. Ya ini kan bulan Safar ya. Nanti insya Allah hari Rebo ini atau minggu depan itu Rebo terakhir bulan Safar. Nah di sana biasanya terjadi sholat yang namanya sholat daf'il bala. Memang dulu ada ulama dari Kauman namanya Kiai Haji Yasin Syekh Yasin Al-Kaumani mengarang kitab berjudul Diyaul Budur. Di dalam kitab Diyaul Budur menukil dari beberapa kitab yang saya lihat itu dari kitab Ihya Ulumuddin bahwa di akhir bulan Safar akan ada yang namanya yaitu bencana-bencana atau musibah banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir bulan Safar itu kita diperintahkan oleh Allah, katanya beliau, untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut beliau. Kholas kita tidak membahas itu karena berbicara kepercayaan. Paham ya? Setiap hari pun kita sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk berhati-hati dan senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan misalnya mengkhususkan di tanggal hari Rebo terakhir bulan Safar, ya monggo terserah. Cuman sebaiknya setiap hari pun kita senantiasa minta perlindungan atas balak-balaknya Allah Subhanahu wa taala. Lah, umpama kok ada orang itu pengen melakukan sholat yaitu di Rebo terakhir bulan Safar atau sholat Rebo Wekasan, maka silahkan melakukan sholat tersebut dengan catatan sholat tersebut tidak diniatkan usolli sunnatan lidaf'il bala, tidak sah, haram hukumnya, karena sholat itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Fathul Mu'in tadi, sholatnya apa? Diniatkan yaitu sholat yang masyru'ah. Apa? Misalnya sholat mutlak atau sholat hajat atau sholat tasbih seperti yang telah disampaikan di dalam kitab Fathul Mu'in. Adapun model sholatnya ya terserah panjenengan. Kalau jenengan pengen mengikuti daripada penjelasan di dalam kitab Jawahirul Khumus, maka sholatnya dilakukan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada pendapat dari Mbah Maimun 4 rakaat 1 kali salam tapi pakai tahiyat pertama. Setiap rakaat membaca surat Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Ini tata cara sholat yaitu sholat Rebo Wekasan atau Rebo terakhir bulan Safar. Kalau diniatkan sholat Safar atau diniatkan sholat daf'il balak, haram hukumnya.
Tapi kalau diniatkan sholat hajat, ya sebagaimana sholat hajat yang lain, hukumnya diperbolehkan. Ya seperti itu. Seperti sholat Lailatul Qadar, nggak ada sholat Lailatul Qadar, nggak ada. Jadi usolli sunatan Lailatul Qadri, nggak ada sholat itu. Tapi kalau diniatkan usolli sunatal hajati yang kebetulan bertepatan pada tanggal bulan-bulan hari-hari ganjil, maka hukumnya boleh-boleh saja. Karena memang di malam-malam itu intinya apa Pak? Kita diperintahkan untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di Rebo terakhir bulan Safar atau Rebo Kasan kok panjenengan pengen melakukan sholat sebagaimana kebiasaan orang Jawa, maka lakukan. Tapi niatnya tidak sholat safar atau sholat lidafil balak, lakukan sholat 4 rakaat, yaitu sholat sunnah mutlak atau hajat atau sholat sunnah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalilnya dari kitab apa? Ini saya tulis dari kitab Tuhfatul Muhtaj juz 2 halaman 238 seperti itu. Atau di dalam kitab yaitu Minhajus Surur halaman 17 sampai 18, di dalam kitab Jawahirul Khumus, Khomsu ada yang baca Khomsu, ada yang baca Khumus halaman 50-51, di dalam kitab yaitu Al-Hunyah juz 2 halaman 237, di dalam kitab As-Sulam Al-Futuhat juz 5 halaman yaitu 2 sampai 4, di dalam Kanjun Najwa Surur di halaman 33. Ini diperbolehkan menurut pendapat kitab-kitab tersebut. Nah, seperti sholat Jumat terakhir bulan Ramadan. Nah, sholat qodok Jumat terakhir bulan Ramadan. Nak jenengan sholat tersebut diyakini untuk mengkodok semua sholat, ya nggak bisa. Ada orang meninggalkan sholat 5 tahun. Nah, saya tenang aja lah. Saya nanti sholat Jumat terakhir bulan Ramadan, toh bisa mengkodok semua sholat. Saya nggak usah kodok lagi kan sudah sholat Jumat terakhir bulan Ramadan. Nggak boleh, hukumnya haram. Karena sholat tersebut itu dilakukan. Memang sholat tersebut yang memandigani itu adalah Syekh bin Abi Bakar bin Salim. Al-Habib Syekh bin Abi Bakar bin Salim itu adalah Sohibul Inad dari Hadramaut. Kenapa beliau menyuruh kita untuk melakukan kodok di Jumat terakhir bulan Ramadan? Karena di Jumat terakhir bulan Ramadan itu memiliki keagungan yang agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita semua sudah tahu. So, 10 terakhir bulan Ramadan itu apa? Pahala dilipat gandakan. Apalagi di hari Jumat terakhir bulan Ramadan, maka pahala lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kholas, kita sepakat itu di semua kitab saya kira sama. Sedangkan menurut pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i, terutama di dalam pendapat Imam Ibnu Hajar, mengkodok sholat yang tidak diketahui sholat mana yang dikodok dan waktunya kapanpun, maka diperbolehkan. Maka kalau ada orang melakukan sholat kodok terakhir di Jumat bulan Ramadan, maka hukumnya kalau diniati kodok maka hukumnya boleh. Ya misalnya sholatnya biasanya habis duhur, habis Jumatan kemudian sholat lagi mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ya sesuai dengan utarnya. Usolli fardhus subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala. Sholatnya biasa normal saja tapi qadhaan. Nah, dengan tujuan apa? 2 rakaat yang dilakukan di Jumat terakhir bulan Ramadan itu akan mengganti kekurang sempurnaan sholat-sholat subuh terdahulu yang pernah dilakukan. Loh, kan Anda nggak tahu Pak, Anda nggak tahu sholat mana yang ditinggalkan. Nah, walaupun tidak tahu mana yang ditinggalkan, maka di dalam kitab Tuhfah dihukumi boleh seperti itu. Kemudian setelah itu duhur, asar, maghrib, isya, maka diperbolehkan. Yang penting kita tidak meyakini bahwa dengan 2 rakaat subuh setelah Jumatan terakhir di bulan Ramadan itu, kemudian semua subuh yang pernah kita tinggalkan kita tahu tidak usah diqodok. Maka pendapat tersebut pendapat yang keliru. Ini beberapa sholat yang kami sampaikan yang mana biasanya memang terjadi kontroversi di antara para masyarakat. Kita ngasih solusi bagaimana tengah-tengah saja, Mun. Besok hari Rabu
Rebu depan itu kan Rebu Wekasan itu, Rebu terakhir bulan Safar. Umpami kok jenengan termasuk orang yang melakukannya, lakukan, tapi dengan niat sholat hajat, sebagaimana di dalam Fathul Mu'in tadi dikatakan, kalau diniati sholat hajat atau sholat tasbih atau sholat mutlak, maka hukumnya boleh-boleh saja. Kemudian masalah surat-suratannya terserah jenengan. Kalau jenengan biasanya Al-Kausar 17 kali, ya monggo, itu terserah panjenengan menyikapi, yaitu sholat Rebu Wekasan seperti itu kami menjawab, dan itu merupakan keputusan dari Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, seperti itu saya kira. Yushtaratu ayyakuna maqsaduhu ala masafatin asma'un nida min baladihi. Kita hendaknya berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari bala, Pak? Kunci terhindar dari cobaan itu adalah kita berebut memberi maaf. Di dalam Al-Quran tidak pernah kita diperintahkan untuk minta maaf, tapi di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berebut memberi maaf. Fa'fu anhum wastaghfirullah. Fa'fu, kasih maaf kepada dia. Maka Al-Quran itu mengajarkan kepada kita, syariat mengajarkan kepada kita untuk berebut memberi maaf, bukan berebut minta maaf. Jadi kalau ada orang ayo kita berebut minta maaf, itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran Islam itu berebut memberi maaf. Ini. Maka di salah satu kota tersebut kota Shibam itu adalah salah satu negara yang sangat damai sekali. Pernah di sana itu ada pengadilan itu 14 tahun, hakim pagi datang sore pulang, pagi datang sore pulang, tidak pernah ada yang melakukan gugatan. 14 tahun hakim nganggur di negara Shibam. Kenapa? Karena nggak ada orang yang berperkara, Pak. Di tahun tertentu hakim kemudian turun ke masyarakat, bertanya kepada masyarakat, wahai masyarakat, aku di sini jadi hakim hampir 14 tahun. Tak sama sekali di negara ini nggak pernah ada orang yang bermasalah satu dengan yang lain. Apa rahasia Anda? Masyarakat mengatakan, kami punya satu prinsip, mengamalkan ayat faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa orang yang kemudian saling berebut memberi maaf, berdamai, maka dia akan mendapatkan keuntungan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di negara kami tidak pernah ada yang bersengketa sama sekali. Orang rebutan salah, rebutan memberi maaf. Lah, saya tadi mengatakan 14 tahun. Berarti tahun ke-15 ada perkara? Ada. Di tahun ke-15 ada orang yang mengajukan gugatan di pengadilan. Kisahnya adalah ada si A menjual tanah kepada si B. Niki kota Shibam sampai sekarang masih ada, Pak. Kotanya masih ada di Timur Tengah. Si A menjual tanah kepada si B. Oke, kholas setelah dibeli. Lah si B ini setelah dibeli kemudian mau membangun tanahnya. Biasa atau dibangun rumah atau dibangun gedung, wallahu alam. Ketika dibangun, ternyata di dalam tanah itu ada emas. Contohnya emasnya 50 kg emas. Kira-kira kalau jenengan alhamdulillah apa naudzubillah? Alhamdulillah ya. Jenengan. Kalau sana tidak. Sana hati-hati, ulama ya orangnya hati-hati. Jangan-jangan ini emasnya si A lupa nggak diambil. Harinya si A, si B kembali datang kepada si A, ini emas Anda, ternyata Anda lupa nggak ngambil emasnya di dalam tanah itu. Nggak bisa. Nah, si A ini ahli fikih. Kalau sudah saya jual ya semuanya berarti milik Anda. Apa yang ada di atas tanah atau di bawah tanah. Maka si A nggak mau terima. Si B juga nggak mau terima karena syubhat. Si A juga nggak mau terima karena secara fikih sudah dijual. Nah, ini terjadi rebutan tidak mau punya emas. Kemudian si B mengajukan gugatan di pengadilan bahwa dengan ini saya merasa dirugikan. Kenapa? Gara-gara si A tidak mau menerima emas tadi, kelak di akhirat hisab saya lebih lama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia khawatir hisabnya lebih lama. Maka saya tuntut kepada si A untuk menerima emas 50 kg ini. Ya seperti itu. Tapi si A nggak mau. Saya tidak mau Pak Hakim karena secara hukum fikih sudah saya jual.
Nah, harusnya apa? Itu miliknya si B. Wah perdebatan akhirnya apa? Akhirnya si hakim memutuskan si A punya anak laki-laki, si B punya anak perempuan. Nikahkan anak Anda berdua, emasnya jadi miliknya anak Anda berdua. Nah, ini gila, Pak. Di negara ini rebutan tidak mau punya harta. Ini kenapa? Karena rebutan salah. Jadi kalau kita ingin menjadi negara yang bagus, maka harus rebutan salah seperti itu. Kemudian harus berhati-hati. Ada kisah di zaman tabi'in, Pak, ada seorang ini hubungannya dengan hukum fikih sama apa yang terjadi di masa-masa akhir-akhir ini. Di zaman tabi'in ada seorang tabi'in bernama Abdan bin Abdirrahim. Abdan bin Abdirrahim. Ini ada dua versi, ada yang mengatakan beliau sendiri, ada yang mengatakan muridnya. Beliau adalah gurunya Imam Tirmidzi. Beliau seorang yang hafal Al-Quran, seorang yang ahli fikih. Setiap orang bertanya kepada beliau. Setiap orang bertanya kepada beliau rujukan daripada umat Islam di zaman itu. Nah kemudian Abdan bin Abdurrahim ini tahu kalau jihad itu merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Maka kalau ada seruan jihad, beliau paling depan sendiri. Nah di suatu ketika, nanti ambil hikmahnya, beliau berjihad, panglima perang mengatakan misalnya serang benteng A, benteng B. Kemudian dia paling depan, si Abdan ini, kemudian paling depan Syekh Abdan, ya ulama besar, soalnya ulama besar ahli Quran. Kemudian ketika sampai depan itu, kemudian dia menaklukkan 2 benteng atau 3 benteng yang diperintahkan oleh panglima perang. Setelah ditaklukkan, ya kemudian adabnya atau akhlaknya, seorang tentara itu tidak melakukan apapun kecuali atas izin atau atas perintahnya panglima perang. Nah kemudian si Abdan ini karena mungkin dia merasa ya, wallahu alam, panglima perang itu kan ya santrinya. Jadi setiap apa-apa panglima perang itu kalau apa-apa minta petunjuk kepada Abdan, karena beliau adalah seorang ulama besar yang ahli di bidang agama. Karena dia mungkin merasa bagaimana, udahlah saya tak lihat tembok yang lain. Nah kemudian beliau masuk salah satu tembok itu nggak pernah diperintahkan sama panglima perang. Di tembok itu, Pak, ada wanita cantik sekali. Ketika melihat wanita itu, kemudian si Abdan ini, Syekh Abdan ini kemudian jatuh cinta. Ketika ada jatuh cinta, dia mengatakan, wahai si wanita, bagaimana aku bisa menikahi dirimu? Nah, kemudian wanita tadi mengatakan, wahai fulan, kalau Anda pengen memiliki aku, pengen menikahi aku, maka kamu harus masuk ke agama Nasrani, harus murtad dari Islam, masuk ke agama Kristen, maka agamaku. Kemudian Abdan bertakyin bahwa beliau semenjak itu masuk ke agama Kristen atau murtad, intinya murtad begitu. Waduh, Islam bingung saat itu, tentara Islam bingung, Pak, karena Abdan ini adalah rujukan. Kalau orang-orang bertanya fikih kepada Abdan, bahkan panglima perang pun bingung karena Abdan ini rujukan. Nah, kemudian mereka para pasukan ini walaupun menang, tapi hakikatnya mereka kalah karena ulamanya murtad. Kemudian setelah pulang, kekhalifahan agak sedikit susah saat itu ya. Kemudian diserang lagi, kebetulan di tembok yang itu. Nah, ketika diserang Abdan sedang duduk-duduk. Kita duduk-duduk, maka pasukan perang bertanya, wahai fulan, wahai Syekh Abdan, kenapa Anda murtad? Bukannya Anda tahu, mayyartadid an dini fayamut wa huwa kafir. Barang siapa orang yang murtad dari Islam, maka dia matinya dalam keadaan kafir dan tidak mendapatkan pahala apa-apa. Anda tahu itu, kenapa Anda tidak hati-hati sehingga Anda menjadi orang kafir? Beliau mengatakan, wallahu a'lam. Beliau mengatakan, semenjak aku memandang wanita tersebut dengan syahwat, maka seluruh hafalan Quranku hilang. Tinggal 2 ayat saja di dalam surat Al-Hijr, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Semua hafalanku hilang, tinggal 2 ayat itu saja. Loh, ayat itu kan bukannya menjelaskan bahwa hidup di dunia itu hanya sementara saja. Kenikmatan yang dinikmati oleh orang non-Islam itu hanya kenikmatan yang fana, sementara saja. Bukannya Anda tahu itu? Beliau mengatakan, wallahu alam, beliau mengatakan bahwa kecintaanku kepada wanita tersebut mengalahkan keimananku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Si ulama Abdan ini mati dalam keadaan su'ul khatimah.
Ulama besar mati su'ul khotimah, yaitu tabi'in bernama Abdan ibn Abdurrahim. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, Pak? Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Yang pertama adalah hendaknya seorang pejabat itu senantiasa minta pendapat kepada para ulama. Islam menang terus. Kenapa? Karena setiap panglima perang mau melakukan perang minta ridho, minta doa, minta istikharah dari Abdan bin Abdurrahim. Menang terus saat itu. Ini makanya penting presiden, gubernur, wali kota setiap melakukan apapun, kebijakan apapun minta pendapat ulama. Karena ketika kebijakan itu bertentangan dengan syariat, maka akan menghadirkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, apapun yang terjadi ketika kebijakan pemerintah telah diambil, walaupun ulama harus taat kepada pemerintah. Paham ya? Ini. Jadi Abdan tadi itu kan beliau tidak walaupun beliau itu ulama, tapi beliau tidak mendapatkan ridho dari panglima perang untuk masuk ke salah satu gerbang. Akhirnya apa? Allah nggak suka seperti itu. Walaupun ente ulama tapi tetap harus patuh. Kiai, imam besar misalnya, muter-muter Solo nggak pakai masker, paling-paling saya nggak disuruh untuk bersih-bersih got, paling-paling Satpol PP nggak mungkin nyuruh saya bersih-bersih got, saya ulama besar. Nggak bisa, karena ketika melanggar syariatnya Allah yang telah ditetapkan oleh seorang pemerintah, maka akan menghadirkan bendunya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seperti Abdan tadi. Yang ketiga adalah ketika kita melihat ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka tidak boleh kita menghina. Boleh kita beda pendapat, boleh kita mengajukan masukan, tapi tidak boleh kita menghina, mencaci, memaki, merendahkan. Karena itu merupakan dosa terbesar dan dosa yang paling dibenci oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dosa riba itu apa? Di dalam kitab Bulughul Maram yang paling rendah seperti bersenggama dengan ibunya sendiri. Dosa riba paling rendah seperti bersenggama dengan dosa ibunya sendiri. Dosa riba tertinggi itu pada tingkatan 73 itu ibarat orang yang menyakiti hati orang lain. Apalagi pemimpin. Nah, ketika menyakiti hati orang lain, apalagi pemimpin, menghina, mencaci, maka itulah yang kemudian dosa yang sangat dibenci oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada kebijakan apapun dari pemerintah, maka silahkan mengajukan masukan, gugatan, tapi tetap menjaga mulut, menjaga hati, tidak boleh merendahkan mereka. Jangan izinkan tangan kita kemudian menghibah pemerintah. Jangan izinkan tangan kita kemudian ikut-ikutan kemudian menyebarkan apa yang kemudian tidak disenangi oleh pemerintah. Karena sejelek-jelek rakyat yang benci kepada pemerintah, sejelek-jelek pemerintah yang dibenci oleh rakyatnya, di dalam hadis yang sahih. Kemudian sebaik-baik rakyat adalah sebaik-baik panjenengan yang cinta kepada pemerintah, sebaik-baik pemerintah adalah yang dicintai atau mencintai rakyatnya. Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita senantiasa istiqomah melakukan pengajian, berkumpul di sini, dan kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'alihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.